Bagaimana menjawab pertanyaan, apa kekurangan Anda? Tonton video ini sampai selesai, dan temukan strateginya. Selamat datang kembali di channel Tips Menjawab. Terima kasih masih terus setia mendukung channel ini untuk semakin berkembang dan memberikan yang terbaik buat sobat semua. Kali ini kita masih membahas topik seputar tes wawancara. Dan kali ini sampailah kita pada materi tentang, bagaimana cara menjawab pertanyaan, apa kekurangan Anda? Menanyakan kelebihan sobat bukanlah tanpa alasan. Alasan utama perusahaan menanyakan ini adalah untuk mengetahui cara terbaik berkomunikasi dengan sobat jika nantinya sobat diterima bekerja. HRD punya cara tersendiri untuk mengetahui kejujuran Anda. Baik, supaya tidak terlalu panjang videonya, langsung saja kita masuk ke materi utamanya. Tips menjawab pertanyaan, apa kekurangan Anda, beserta contoh jawabannya. Penting untuk sobat pahami sebelum melihat contoh jawaban. 1. Jawablah dengan jujur dan tetap percaya diri. 2. Sampaikan kekurangan sobat disertai langkah perbaikan yang sudah atau akan diambil. 3. Jangan pernah menyalahkan orang lain. 4. Buatlah list sebelum hari wawancara tiba, ini akan sangat membantu. Contoh jawaban yang bisa digunakan. Pada studi kasus ini, kami contohkan bahwa sobat melamar sebagai desainer, dan mendapatkan pertanyaan apa kekurangan Anda dari pewawancara. Silahkan simak contoh-contoh jawaban berikut ini. Contoh 1. Sampai saat ini saya masih sering merasa gugup ketika harus berbicara di depan umum. Meskipun sebagai desainer saya tidak dituntut akan hal ini, tetapi saya merasa bahwa hal ini penting dan saya harus belajar. Beberapa hal sudah saya lakukan untuk memperbaiki kondisi ini, diantaranya dengan membeli beberapa kelas online untuk belajar berbicara di depan umum. Dan bergabung di grup-grup kecil tempat kami bersama-sama berlatih. Contoh 2. Sejak kecil saya terbiasa mandiri karena sudah harus hidup sendiri tanpa orang tua. Hal ini membuat saya tidak baik dalam bekerja dalam tim. Di satu sisi saya pingin semuanya selesai dengan cara membantu atau mengambil alih beberapa tugas teman dalam tim. Tetapi hal ini seringkali hanya menghasilkan pekerjaan yang cepat selesai, tetapi tidak membuat tim jadi produktif. Saya sudah berusaha memperbaiki kekurangan saya ini, dan sambil jalan saya memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih menuntut saya untuk bekerja secara mandiri. Contoh 3. Tidak percaya diri saat memeriksa sebuah laporan, saya tidak pernah melewatkan detail sekecil apapun dalam sebuah laporan. Dan saya sejauh ini tidak pernah salah dalam memeriksa sebuah laporan. Tetapi dalam prosesnya saya merasa ragu dengan pekerjaan saya, terkadang saya mengulang sebuah pekerjaan sampai 5 atau 10 kali. Bahkan sampai tidak tidur. Saya sudah memperbaiki hal ini dengan belajar membuat standarisasi pemeriksaan laporan dan mencoba menerapkannya. Meskipun ini tidak begitu diperlukan terkait dengan posisi saya sebagai desainer, tapi saya merasa perlu untuk tetap memperbaikinya. Saya kira, ini dulu pembahasan kita kali ini. Silahkan subscribe jika channel ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and share. Sampai bertemu lagi di tips seputar wawancara kerja lainnya.